Oke teman-teman, saudara-saudara, kita berjumpa kembali ya. Sehat selalu dan salam otomotif untuk teman-teman yang menonton video ini. Beberapa menit saja teman-teman, saya mau memberikan edukasi atau informasi ya untuk teman-teman yang belum paham biar bisa jadi paham ya. Nah, ini ada kasus mobilnya Yaris lama ya, Yaris Bakpao. Oke, jadi permasalahannya mobil ini tuh suhu temperatur ya, yang terkadang mesin ini normal, tapi kadang-kadang mesinnya overheat sampai air di tabung reservoir itu balik, maksudnya dari radiator kembali ke tabung reservoir ya, saking panasnya mesin. Tapi kadang dia normal normal bagus 1 minggu tuh normal, nanti setelah itu dia kambuh lagi, panas lagi. Nah ternyata setelah saya cek ya, nah di sini kan seharusnya ada termostat mesin ya, tapi pas dibuka termostat mesinnya nggak ada. Ini di loss nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman mobilnya itu ngalamin ya, apakah Vios, Yaris, Avanza, Ras, apa saja sih mobil pada umumnya teman-teman, baik mobil bensin ataupun mobil solar ya, di sini kan ada termostat. Ini jangan dicabut ya teman-teman. Kalau mau dicabut pun dalam jangka waktu pendek, misalnya 1 minggu aja nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau jangka waktu panjang nggak boleh teman-teman. Terlebih-lebih mobil yang menggunakan fan kipas otomatis. Nah ini termostat barunya udah saya beli. Jadi termostat ini kan fungsinya untuk menjaga suhu mesin ya. Untuk menjaga suhu kerja mesin. Dia nanti dari mulai mesinnya tuh dingin sampai mencapai kira-kira 90 derajat. Dia cepet kan. Baru nanti air yang dari radiator bawah. Ini kan ada selang. Dia kan terhubung dari selang radiator bawah ke blok mesin kan. Nah seperti ini ya. Jadi dia itu tidak akan terbuka dulu sebelum suhu kerja mesin. Nah, jadi kalau ini dibuka di loss, si thermoswitch untuk menyalakan kipas vent radiator itu dia susah terbaca. Itu permasalahannya. Ya tidak terkontrol. Itu fungsinya termostat. Tapi kebanyakan orang kadang suka menganggap sepele hal-hal seperti ini. Dilepas aja termostat, di loss aja, itu nggak masalah. Ya kalau untuk mobil-mobil kijang yang putaran belakang, yang kipasnya langsung barang sama mesin itu masih mendingan teman-teman, masih bisa ditoleransi. Tapi kalau yang sudah menggunakan fan kipas otomatis jangan dicabut, sebaiknya dipasang. Kalau udah tahu rusak, kalau untuk sementara saja misalnya 1 hari atau sampai 1 minggu lah, itu masih bisa ditunda. Tapi lebih dari itu jangan, karena resikonya seperti mobil ini ya. Mobil ini tuh kata pemiliknya ini kadang-kadang dia normal, misalnya 1 hari 2 hari sampai 3 hari atau seminggu itu kadang-kadang dipakai normal, mau di jalan tol mau jalan macet normal, tapi tadi tiba-tiba dia kambuh, bisa tiba-tiba overheat sampai keluar air dari tabung reservoir itu ya, kembali dari radiator ke tabung reservoir. Nah jadi permasalahannya di sini ternyata termostatnya tidak ada. Kalaupun termostatnya ada, kemungkinan termostatnya sudah rusak. Jadi saat suhu kerja mesin dia nggak mau terbuka, nggak mau tersirkulasi air. Jadi supaya teman-teman paham ya, ini kan saya sekalian mau ganti water pump karena mobil ini awalnya juga suara mesinnya kasar karena water pumpnya sudah bunyi teman-teman ya. Jadi saya sekalian mau ganti water pump dan saya curiga tuh, saya cek di jalur selang bawah ke blok mesin itu, saya mau mastiin ya apakah termostatnya masih ada atau masih bagus. Ternyata memang udah nggak ada teman-teman termostat ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, harus dipahami karena resikonya nanti mesin bisa turun mesin, bisa overhaul. Setelah penggantian termostat baru atau saya pasang termostat yang tadinya tidak ada, fan kipas sudah kembali bekerja secara otomatis dan beraturan. Dimana sebelumnya fan kipas ini tetap menyala, tapi saat dia mau otomatis itu jeda matinya lama, lumayan lama baru dia mati. Nah begitu dipasang termostat yang baru, dia sudah beraturan ya. Jadi hanya beberapa detik nanti dia mati, terus kemudian dia on lagi kipasnya. Tandanya termoswitch itu sudah baca suhunya benar. Nah, lalu teman-teman, untuk Yaris lama ini ya dengan Innova sama ini teman-teman, Innova bensin ya, sama termostatnya, jadi tidak ada bedanya. Jadi kalau teman-teman mau beli misalnya mobilnya sama seperti ini atau Vios ya, Vios lama, kalau misalnya si termostatnya ini nggak ada, teman-teman cari yang Yaris lama nggak ada, bisa minta untuk Innova yang bensin sama ini punya Innova sama aja, dia tidak ada bedanya teman-teman, seperti itu ya. Dan jangan biarkan ya kalau misalnya
punya pengalaman yang sama seperti yang saya alami di video ini atau seperti yang saya jelaskan ini, sebaiknya teman-teman cek. Kalau temperatur tiba-tiba dia tinggi atau lampu indikator di dalam speedometer merah itu menyala, tapi setelah itu nanti dia normal lagi beberapa hari itu gitu lagi, nah teman-teman curiga aja. Bisa jadi ini termostatnya nggak ada, dilangsungin, atau memang termostatnya rusak. Cek histori mobilnya ya, mungkin sebelumnya pernah teman-teman perbaiki radiator kah, atau sempat turun mesin, atau lihat histori sebelumnya. Ya jangan-jangan si montir atau mekaniknya nggak pasang teman-teman, seperti itu ya. Jadi ini wajib dipasang untuk jangka waktu panjang supaya mobil tetap sehat mesinnya, suhu kerja mesin tetap terjaga, dan fan kipasnya juga bisa lebih awet. Karena kalau kipas nyala terus nanti dinamonya juga jebol. Gitu ya teman-teman ya. Semoga sedikit penjelasan ini bisa menambah wawasan bagi teman-teman yang belum paham. Dan saya juga di sini udah sekaligus ganti water pumpnya ya, dan kembali mesinnya sudah halus. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Selamat berlebaran ya teman-teman yang mudik. Hati-hati di jalan. Semoga sampai selamat, bisa kembali di rumah kita masing-masing dengan selamat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Dukung terus channel ini untuk memberikan saya lebih semangat memberikan video-video yang beredukasi teman-teman. Oke teman-teman, salam sukses selalu. Thank you, bye.